Bukan Rolex, bukan Omega. Tapi jam tangan ini bikin saya jatuh hati. Biar kalian nggak penasaran dengan jam tangannya, saya akan kasih kalian lihat. Ini dia jam tangannya. Hai sahabat PGJ Watches, ketemu lagi bersama saya, Pinky Wijayakusuma. Hari ini saya bawakan sebuah jam tangan dunia yang pasti bukan Rolex dan pastinya juga bukan Omega. Tapi jam tangan ini bikin saya langsung matanya merah-merah lihatnya. Karena warnanya juga merah. Biar nggak penasaran, saya akan unboxing jam tangan ini buat kalian. Dan saya tidak akan menjelaskan sejarah jam tangan ini. Karena saya rasa sepanjang saya review video, saya udah sering kali bahas sejarah jam tangan Oris ini. Yang pasti tahunnya sudah 1904. Jadi udah lebih dari 100 tahun jam tangan ini. Nah, untuk boxnya, dia boxnya warna apa ini ya? Warna abu-abu ya. Warna abu-abu, dia ini dibilang hardbox juga enggak ya. Ya, ini karton. Terus dalamnya ada perlengkapan apa aja ya, saya kasih teman-teman lihat. Ini dibandingin sama box Tag Heuer, tentu ini boxnya lebih lembut ya. Tapi selama dalam pengiriman saya rasa jam tangan ini pasti masih aman ya. Masih aman. Dan di dalam ada perlengkapan apa aja lagi, kita lihat yuk. Ya, ini ada buku. Ini mirip-mirip kitab ya. Ini ada kartu garansi ya. Ada kartu garansi ya, nomor seri juga ada di sini semua. Dan di sini ada tutorialnya pasti ya. Panduan penjelasan jam tangan dari Oris. Oke, ini perlengkapannya. Saya tutup kembali. Biar nggak penasaran, kita lihat langsung jam tangannya. Nah, kan aku bilang juga apa kan? Gimana coba nggak jatuh hati? Ini adalah jam tangan Oris Equidate Relief. Jadi, ini seri terbaru di 2025 loh ya. Saya akan kasih tahu nomor serinya dulu ya. Oris Equidate seri 01733 77304153. Sebelum saya review jam tangan secara detail, saya akan kasih kalian sedikit video footage jam tangan Equidate sebelumnya. Nah, ini kalian lihat ya. Kalau jam tangan Oris, saya selalu sering bilang ya, dia punya bezelnya khas banget kayak jam tangan Rolex Submarine. Kalian dengerin ya. Semoga suaranya nyampe. Nah, kan? Aduh, remnya habis ya. Nyos. Bener-bener paling saya suka ya, kelebihan dari jam tangan Oris itu bezelnya itu benar-benar Rolex banget suaranya. Nggak ada jam tangan yang saya pegang lebih mirip Rolex kecuali di Oris Equidate ini. Untuk perbedaan jam tangan kalian bisa lihat ya. Saya akan kasih kalian lihat di sisi depan. Tuh. Wow. Sisi samping. Kalau jam tangan Swiss itu untuk finishingnya tidak perlu diragukan lagi. Backcast. Nah loh ya. Kita akan lihat untuk bagian dialnya. Warna dialnya dia warna hitam dengan kombinasi warna silver. Jadi kalian ke kiri, dari kalian ke kanan, tentu warnanya akan berbeda-beda. Untuk case jam tangan Oris Equidate Relief ini memiliki diameternya masih sama di 43 mm. Dan untuk kacanya, dia sudah menggunakan kaca safir. Yang berbeda ini yang lebih ketara ya, adalah bagian bezelnya. Kalau yang model lamanya bezelnya itu dia nggak timbul ya. Dan ini bezelnya yang timbul. Jam tangan Oris Equidate Relief ini sudah dibekali mesin automatic movement yang dimana yang memiliki itu 3 hari untuk water resistant. Kalian tidak perlu ragukan lagi karena saya bilang bukan Rolex, bukan Omega, tapi untuk water resistant yang sudah 300 meter. Jam tangan Oris ini juga sudah open backcase. Kalian bisa lihat di bagian backcase belakangnya, kelihatan dia bagian mesinnya semua kelihatan semua bener-bener clean banget. Kalian bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan Oris dan talinya ini juga cukup panjang. Yang berbeda jam tangan Oris dengan jam tangan pada umumnya, bakalnya terbalik. Kalian bisa lihat ya. Biasa jam pada umumnya bakal itu selalu di atas, tapi kalau Oris bakalnya dikembalikan di bawah. Nah, untuk bagian bakalnya kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian pasangnya misalnya terlalu keras atau terlalu nyekek ya, kalian bisa tinggal geser di posisi ini. Jadi dia ada adjustment enaknya tuh lihat ya. Dia ada adjustment, tinggal digeser, tinggal kalian pencet di sini, tinggal kalian dorong tuh ada adjustment. Lalu bakalnya kita akan buka, kita lihat ya bakalnya seberapa panjang. Ini bakalnya, posisi bakalnya seperti ini. Kalau untuk secara finishing terus terang saya akui ini lebih kinclong dibandingkan seri sebelumnya. Kalian lihat bagian look atas bawahnya jauh lebih clean dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Untuk crownnya dia menggunakan crown ulir. Tentunya kalau kalian mau buka jam tangan ini, kalian perlu kendorin dulu, nggak bisa langsung ditarik ya. Dan untuk posisi tanggalnya juga persis di pukul jam 6. Dan jam tangan ini kalian nggak usah khawatir lagi.
Di tempat yang gelap, kalian juga tetap masih bisa melihat jam tangan ini karena dia memiliki luminositas yang cukup terang. Kalian bisa lihat, saya matiin lampu ya. Seterang ini, secakep ini. Dan saya akan kasih kalian lihat kalau jam tangan ini di posisi tangan saya. Nah, ini dia. Seganteng, secakep ini. Tentu dengan ukuran 43 mm ya. Bisa dipakai kalian yang punya berat badan minimal di 65 sampai di atas 100 kilo masih bisa. Pertanyaannya, jam tangan ini sebenarnya dibanderol dengan harga berapa? Saya akan kasih bocoran ke kalian. Untuk di official masih dibanderol dengan harga 2.400 US dollar. Jadi kisaran kurang lebih sekitar 40-an juta. Apakah jam tangan ini worth it untuk kalian miliki? Atau kalian punya pilihan lain seperti Rolex, Omega, atau jam tangan diving lainnya? Kalian boleh tulis komentar di bawah sini ya. Jika kalian masih mengikuti video saya sampai selesai, kalian suka video seperti ini, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar setiap kali saya membuat video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan kita akan ketemu di next video berikutnya. See you, bye-bye.